jauh banget kan guys. Itu karena gue nomboknya juga lumayan banyak untuk ongkirnya, karena ongkirnya tinggi. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue dengan Yus. Kali ini kita akan membahas untuk yang tutorial eBay ya. Di sini kan gue ada tutorial pertama tuh yang berjualan di eBay ya. Nah itu responnya juga lumayan banyak, jadi gue akan melanjutkan lagi. Tapi untuk video yang kedua ini yang akan gua bahas untuk saat ini adalah kesulitan dan dokumen apa aja sih yang penting yang perlu dipersiapkan untuk mengirim barang ke beberapa negara yang menurut gua agak strict ya. Jadi beberapa negara yang memerlukan dokumen yang lebih lengkap gitu. Oke, alasan gua membuat video yang kali ini adalah karena gue mendapatkan sebuah problem pada saat mengirimkan sebuah barang gitu ya. Oke, jadi di sini gue akan jelaskan barang apa yang gue kirim dan bagaimana dan kenapa gue sampai cancel pesanan tersebut, dan itu membuat problem sendiri sih kalau menurut gue ya gitu. Oke guys, jadi langsung aja. Di sini yang gua ada permasalahkan adalah gua ada kirim barang nih ya. Ini Tajos Pokemon ya, seperti yang kalian tahu di video gua juga gua ada buka Chiki Ball yang ada Tajos Pokemonnya. Nah, di sini gua ada jual satu set. Jadi kayak 100/100 lengkap ya. Seperti yang gua review sebelumnya. Dan ada beberapa tambahan dari Pokemon Smash, Tajos Smash ya. Jadi beberapa bonus lah ibaratnya gitu. Nah itu laku di sekitar $200. Nah di sini gue refund karena gue cancel. Alasan pertama gue cancel itu kenapa? Oke, di sini tidak ada keterangannya lagi karena gue udah cancel. Tapi di sini yang gue perlu tekankan bahwa ini pemesanan barang ini yang pesan ini dari Claudia Pok ini dia dari Belgium atau Belgia ya. Jadi di sini termasuknya Uni Eropa. Nah di sini kenapa gua nggak bisa kirimnya? Sebenarnya bukan nggak bisa gitu, cuma gini resikonya gede dan pada saat gua pengiriman itu biayanya tinggi sekali. Kita coba ya di sini untuk pos Indonesia. Oke. IMS aja deh, IMS Nah di sini kita lihat ya di data ini untuk Belgium sendiri. Untuk barang ini packingan gue itu kurang lebih 500 gram, jadi masuknya sekitar 400 gram, jadi terhitungnya 500. Kalau di peta ini di tarif kayak di sininya nih gue bayar sekitar 26,80 ya, jadi mungkin sekitar 400.000 dan itu masih masuk budget gue. Seperti yang gue tekankan lagi ya, untuk pengiriman barang di eBay itu ongkirnya kita yang tanggung dulu. Jadi misal kayak gue jual kan 200, di sini 200 karena kan 180, 20 nya shipping. Jadi kalau misalnya seperti ini nih ada selisih di 26,80 dan gua di sini cuma tagihnya ke dia 20, itu 6,8-nya gua yang tanggung gitu. Jadi kalian itu emang harus ada estimasi untuk biaya shippingnya itu dinaikin kalau bisa guys. Bukannya karena kita mau main harga, tapi untuk kasus seperti ini tuh emang banyak gitu ya. Gua kirim tuh biasa kayak ke Amerika aja tuh kadang ada 330, ada 350, bahkan ada yang 450 gitu, walaupun sama-sama ke US gitu. Nah ini gue baru pertama kali ke Belgium dan dia termasuk ke Uni Eropa, dan di sini agak sulit. Kenapa sulit? Nah di sini gue akan jelaskan. Karena di sini gue dapet ini kan gue nyampe ke kantor pos ya, kita sebutnya kantor pos lah ya. Nah ternyata di situ kalau kiriman ke Uni Eropa, nah negaranya di sini semua ya, kalian bisa lihat ya, ada 27. Itu memerlukan beberapa dokumen tambahan. Jadi ada dokumen-dokumen yang yang perlu dilengkapi lah gitu.
Nah, di sini barang yang harus dilengkapi yaitu adalah pertama, gue sebutkan aja ya. Deskripsi barang harus detail serta memberikan informasi gambaran yang jelas dari isi kiriman. Yang kedua, deskripsi umum seperti sampel atau spare part tidak diperbolehkan, jadi harus detail. Jadi gini, barang ini emang harus di spesifikasi itu detail banget. Beda kalau kita ke US gitu cuma collectible card gitu ya, itu tidak apa-apa gitu. Terus nilai barangnya yang akurat dan terperinci pada invoice. Jadi nilai barangnya itu kayak gue kan, ini kan gue kirim tajos nih gitu ya, gue kirim tajos, gue itu harus mengirimkan kayak invoice-nya gitu. Jadi kayak kita beli barang ini, barang tajos ini harganya berapa gitu ya, kan nggak mungkin dong gua kirimin invoice setiap gue beli satu dus gitu kan, semuanya gua itu kan nggak mungkin juga gitu guys. Jadi ini agak sulit untuk kayak nilai invoice. Paling diakalin, kayak misalnya ada biaya kayak kita transfer ke mana, nah itu jadi info, jadi kayak biaya beli barang gitu. Paling ya kurang lebih sih waktu itu dibikin seperti itu dari pihak posnya mengajarkan ya, kurang lebih bikin aja kayak gitu, bikin invoice yang penting ada kayak invoice realnya gitu. Nah terus HS kode harus tepat. Nah, HS kode itu kan seperti kalau kita bikin yang yang elektrik ya, elektrik lagi apa sih namanya itu, yang online. Nah itu kodenya harus tepat. Nah gua nemuin kalau tajos Pokemon ini gue agak sulit. Mungkin gue bisa masuk kayak ke game atau collectible, kan gue juga kadang mengerikan gitu. Dan dokumen pendukung lainnya. Nah di sini gue juga rancu. Nah gue udah niat waktu mau ngirim barang ini itu udah mau niat kayak udahlah kita kirim aja. Dan ternyata ya guys, di sini untuk tarif 26,80 ini tidak berlaku. Jadi pada saat gue mau ngirim itu pada tanggal 17 September, ternyata tarif ke Uni Eropa itu naik banget. Dan di situ gue pusing. Kenapa gue bilang gue pusing? Ya gini, ongkirnya itu kurang lebih 700.000. Wow. Lu cuma nagih di sini 20. Sekitar 300.000 lah. Kita ambil kotornya 300.000. But lu harus nomor 400.000. Di sini gue udah kekurangan 700 dari total $200 ya. $200 kita kali aja 14.000 ya. Berarti 2.800.000 kurangin 700 berarti 2,1. Itu belum biaya eBay-nya, potongan 10%-nya, biaya fee untuk pioneer-nya yang gue belum tahu. Dan ternyata lumayan gede, dibilang kecil banget enggak, tapi untungnya kan gue refund, jadi di sini enggak kena biaya. Cuma ya maksudnya hitungan bersih nih. Untuk total segini nih 180, 20 dan kirim ke Uni Eropa. Kalaupun gua berhasil kirim, itu barang yang gua kirim ini bersih nyampe ke kantong gua kurang lebih 1,5 juta. Jauh banget kan guys. Itu karena gua nomboknya juga lumayan banyak untuk ongkirnya. Karena ongkirnya tinggi sekali. Gila, gua sampai mikir ini ongkir ke Uni Eropa sama tarif yang di IMS ini jauh banget gitu. Sedangkan untuk yang kayak ke US aja sekarang nggak pakai IMS namanya guys, tapi pakai Post Express ya kalau nggak salah. Cuma untuk harganya itu nggak jauh beda sih. Jadi maksudnya kalau beda cuma $1, $2 gitu kan nggak terlalu ngaruh banget lah gitu maksud gua. Tapi kalau untuk harga yang dari $26 langsung ke 700.000 ya gila juga guys. Kita kan ngasih harga juga nggak bisa tinggi-tinggi banget kalau jual keluar gitu, karena kan pesaing di eBay pun banyak gitu. Nah di sini gue agak sulit nih, ada kesulitan untuk kirim barang ini. Dan gue dikabarkan oleh orang posnya kalau misal dokumennya nggak lengkap ataupun ada data pendukung yang kurang jelas, dia akan diretur ke pengirim. Waduh, gue bilang kalau kayak gitu 700.000 gue gambling banget gitu. Dengan diretur ongkos kirimnya hilang gitu. Waduh, gue nggak berani deh, jujur gue nggak berani. Ini maksudnya gue ngambil
ngambil untung pun sangat sedikit, resikonya besar banget. Jadi gue memutuskan untuk cancel. Jadi ini adalah salah satu problem yang ada di eBay juga. Jadi maksudnya gini, berhati-hati buat kalian yang ngirim barang atau mengestimasikan biaya kirim, karena kadang seperti yang di sini gue kasih tahu ya, kalau yang di sini nih itu tidak sesuai pasti. Jadi kalau bisa segini $26 itu akan pasti segini gitu di IMS, ya nggak juga gitu guys. Jadi ya emang harus kita estimasi aja, estimasi gimana buat harganya itu kalau bisa agak tinggi. Misalnya kayak misalkan ke Amerika itu $21, kurang lebih 350. Gua sering kirim kurang lebih 350 lah, kita naikin jadi 400.000. Jadi buat estimasi juga. Dan kan kalian untuk ongkir kan nombok duluan, barang belum sampai kan udah kirim duluan. Jadi kayak zaman dulu kalau kalian pakai ekspedisi lokal ya, jadi kita bayar dulu. Kalau sekarang kan kebanyakan udah cashless ya, jadi kalau barang dikirim nyampe langsung dipotong dari e-commerce gitu. Lebih simple ya kalau yang untuk yang lokal sekarang, lebih maju. Untuk refundnya di sini gue juga nggak tahu nih. Jadi ini ada isu juga. Jadi refundnya ini belum kelar. Di sini gue nggak ada hutang sama sekali. Maksudnya nggak ada pendingan. Cuma di sini gue nggak tahu nih dari pihak pembeli ada isu apa dengan shippingnya dia. Jadi gue nggak tahu, itu bukan urusan gue lagi kalau untuk ini. Cuma di sini agak ribet ya untuk Payoneer. Kalau misalnya Payoneer sudah masuk ke dalam akunnya, kan kalau PayPal emang lu dapet penjualan langsung masuk ke PayPal gitu. Kalau Payoneer enggak, dia selang 3 hari baru masuk. Tapi kan sudah masuk lu cancel, itu ada selisihnya guys. Ada selisih berapa, $0,2 gitu ya. Jadi kan kalau kayak gitu kan lu nombok juga 0,2. Jadi hati-hati ya. Di Payoneer ini gue udah komplain keras juga ke eBay karena sistemnya berbeda sekali dengan PayPal dan sangat-sangat merugikan. Bukan merugikan sih kalau gue bilang, bikin ribet semua seller. Jadi mungkin masih banyak perbaikan juga dari Payoneer dan eBay. Ya semoga aja bisa seperti PayPal zaman dahulu, jadi lebih simple buat buyer maupun seller, walaupun fee-nya lebih tinggi gitu. Oke guys, sampai sini aja untuk pembahasan kesulitan kirim barang ke Uni Eropa ya. Jadi di sini tolong perhatikan ada 27 negara. Kalau pengiriman kalian ke 27 negara ini, tolong persiapkan yang seperti gue sebutkan di sebelumnya, ada 4 persyaratannya gitu. Jangan sampai kalian sudah kirim di retur, terus duit ongkirnya itu hangus. Sayang banget, karena kirim ke Uni Eropa itu lumayan mahal ya. Oke guys, sampai sini aja. Jangan lupa like, share, and subscribe channel gua. Dukung terus ya untuk channel ini. Dan see you. Bye bye.